8 hari bersama Isa Al-Masih. Siapakah Isa Al-Masih? Hari ke-1. Isa Al-Masih adalah Allah di tengah-tengah kita. Theophilus yang mulia, aku menuliskan peristiwa-peristiwa ini untuk Tuan, supaya Tuan dapat mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Pada masa pemerintahan Kaisar Agustus di Rom, dan Herodes menjadi raja di Yudea, Allah mengutus malaikat Jibril menemui Maryam, seorang perawan di Nazaret. Jangan takut, Maryam, sebab engkau telah memperoleh anugerah Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan namailah dia Isa. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Ruh Allah akan datang ke atasmu. Anak itu akan disebut Sang Anak yang datang dari Allah. Kerajaannya tidak berkesudahan. Maryam pergi ke Yudea mengunjungi Elisabet saudaranya, yang juga mengandung secara ajaib. Elisabet? Maryam? Maryam, engkau perempuan yang paling diberkahi. Begitu juga buah kandunganmu. Ketika aku mendengar salammu, bayi dalam kandunganku melonjak kegirangan. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan ruhku bergembira karena Allah Tuhanku. Mulai sekarang segala keturunan akan menyebutku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan untuk mengadakan sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri di tempat kelahirannya masing-masing. Maryam pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Namun tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada para gembala yang sedang menjaga ternak. Tiba-tiba malaikat Allah berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Allah menyinari mereka. Hari ini telah lahir penyelamatmu di kota Daud, yaitu Al-Masih, Sang Junjungan. Mereka segera pergi melihat bayi yang terbaring di dalam palungan itu. Mereka menjadi orang pertama yang memberitakan kabar baik tentang kelahiran penyelamat. Pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea, Herodes menjadi raja Galilea, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Firman Allah turun kepada Nabi Yahya di padang gurun. Ia pergi ke seluruh daerah Yordan dan berkhotbah tentang pertobatan demi pengampunan dosa. Bertobatlah kamu dan dipermandikan, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam surat Nabi Yesaya, ada suara yang berseru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Allah, luruskanlah jalan bagi Dia. Setiap lembah akan ditimbun, setiap bukit diratakan, yang berliku diluruskan, jalan lekuk diratakan, dan semua orang
akan melihat keselamatan Allah. Bagaimana dengan kami? Iya, apa yang harus kami Kamu, keturunan ular berbisa, Apa yang harus kami lakukan? Tunjukkanlah jalan kepada kami. siapa yang punya 2 helai baju harus memberikan 1 untuk yang tidak punya. Dan siapa punya makanan harus membagikannya. Guru, kami penagih pajak. Bagaimana dengan kami? Jangan menagih lebih dari seharusnya. Dan bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami perbuat? Jangan merampas harta orang lain dan jangan memeras siapapun juga. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Katakan, engkaukah Al-Masih? Aku permandikan kamu dengan air. Tapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan mempermandikan dengan ruh Allah dan api. Di tangannya ada penampi untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya, tetapi sekam akan dibakarnya. Ruh Allah turun ke atas Isa dalam rupa burung merpati. Dan terdengar suara Allah, "Engkau sang anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." 1. Apa yang dikatakan malaikat kepada para gembala? 2. Bagaimana para gembala menanggapi kelahiran Isa Al-Masih? 3. Apa yang dikatakan Yahya tentang Isa Al-Masih? 4. Apa yang dikatakan suara dari langit?